kuliah metode teknik penyuluhan. Jadi kita mau mewawancari Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hamida, Pak. Saya Emma Musani Sapitri, Pak. Ya, saya Encun. Bapak di sini nanam apa ya, Pak? Nanamnya ya aslinya jagung dengan padi. Sayuran belum berani, tapi untuk besok lagi mau berusaha untuk menanam kembang kates. Untuk timun surinya, Pak? Timun suri itu hanya selingan aslinya. Tapi kalau memang mau tahu caranya, nanam timun suri itu paling gampang. Jadi begitu kita sebar biji, kita tuh ini udah nggak perlu dipupuk aslinya. Kalau masalahnya kalau ini harusnya kan tanaman hari puasa, karena puasa itu curah hujan tidak ada kan. Tapi kalau timun suri ini kalau sudah begini kena hujan ini pasti pecah. Gitu ya. Itu ya. Jadi ini gampang-gampang susah. Gampangnya begitu kita sebar biji nggak usah dipupuk, dia akan tumbuh. Nah, permasalahannya kita itu kalau begitu dia musim hujan, kalau sudah begini ini umur sekitar 65 hari ini siap panen. Kalau timun suri itu dari nyebar sampai kalau curah hujan pas ada hujan sekali 2 kali itu akan dia tumbuh subur dan bunganya pun banyak ya. Selain itu kendalanya itu ya karena kemarin itu puasa hujan, jadi ini nih selalu pecah meletek. Ada contoh nanti saya lihatkan, contoh kena hujan nggak usah lama-lama, posisi begini malam kena hujan, pagi langsung pecah. Nah, itu kan nilai jualnya nggak ada kalau sudah pecah itu ya. Dan ini pun kalau sudah mengenai nilai jual di luar puasa nggak ada nilai jualnya. Tapi kalau setelah kita baca itu khasiatnya aslinya lebih tinggi ini daripada timun-timun biasa, antioksidan segala macam itu ada semua. Jadi, kalau kendala nggak ada, cuman perawat pada saat kita menanam, syukur-syukur lahan itu bersih dari gulma. Ini nggak perlu apa? Nggak perlu harus ini. Keadaan bongkar begini pun dia pasti buah. Paling enak aslinya nanam timun suri itu. Cuman dari hama ular segala macam itu tidak begitu berpengaruh dengan ini. Beda kalau timun biasa, timun sayur gitu kan. Timun sayur itu namanya adalah ulat kalau dia makan di daun pasti dia akan berpengaruh dengan buah gitu loh. Silakan. Bapak ini udah sejak kapan Pak nanam timun suri? Untuk saat ini baru ini aja lah ya, karena sirkulasi yang pada saat itu kan kemarau kita ya, kita sudah berusaha untuk nanam, tapi karena curah hujannya nggak ada,
Jadi ya memang pertumbuhan dari biji ke tuna ke ini itu lambat. Jadi seharusnya dalam 1 minggu itu biji sudah pecah, tapi berhubung ini nggak kena hujan sama sekali selama sekitar 20 sampai 25 hari, itu ya tetap aja biji jatuhnya gitu loh. Makanya kita panen terlambat. Luasnya ada berapa ini Pak kira-kira timun? Kalau luasnya itu kita gini loh, nggak berpikiran untuk ini. Kita beli satu saset itu sekitar ya 10 gram lah. 10 gram itu saya nggak ngitung populasinya berapa bijinya itu enggak. Men ya inilah hasilnya. Lumayan lah ya Pak. Karena ini sebenarnya iseng-iseng itu karena yang utama itu saya cuma di padi dengan di jagung, tanaman pangan. Nah, itu kalau ini kan sambi-sambian. Lalu keuntungan yang Bapak dapatkan dalam budidaya timun suri ini apa ya Pak keuntungannya? Keuntungannya saya panen. Keuntungannya. Pendapatan. Nah, tapi karena ya posisi begini, saya belum beruntung. Cukup saya bagi-bagi. Karena sekarang gini, saya panen, saya bawa ke pasar pun itu nggak ada, nggak ada laku. Dalam 1 kilo itu 1.000 perak, itu nggak laku. Nah, jadi intinya tuh kalau timun suri lagi mahal ya bapaknya dapat untung, tapi kalau pas lagi harganya turun paling bapak cuma bagi-bagiin ke tetangga petani. Betul. Konsumsi sendiri Ya, ya Pak. itu ya karena kalau kita salah set ya salah prediksi. Nah, itu karena kan pengaruh sebelum puasa kemarin kan 2 bulan sebelum puasa kita kan cuaca nggak menentu, kering sekali kan. Jadi udah kita tanam tetap nggak ini karena kita nggak berani nyiram. Sebenarnya paling mudah timun suri itu kalau posisi kita siapkan memang lahan untuk khusus timun suri, itu mudah sekali kita siram, itu sangat mudah. Paling mudah karena dia nggak perlu pupuk, karena dia asli bener nggak perlu pupuk. Ini asli apa ya, mau diomong organik ya silahkan, enggak, ini tidak dipupuk, tidak diapa. Berarti dibiarin gitu aja ya Pak? Iya, dengan sendirinya gitu. Jadi mudah ya Pak ya membudidaya timun suri ini? Sangat mudah. Jadi, timun suri yang pecah-pecah ini diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu dikarenakan timun suri terlalu matang atau terlalu lama dibiarkan di pohon. Faktor kedua yaitu dikarenakan terkena air hujan yang berlebihan. Jadi, solusi yang dapat kami berikan agar timun suri tidak pecah yaitu yang pertama, setelah 60-70 hari setelah tanam, timun suri harus segera dipanen untuk meminimalisir buah tidak pecah. Solusi yang kedua yang dapat kami berikan yaitu dengan pembuatan greenhouse yang transparan agar timun suri tidak terkena air hujan secara langsung untuk meminimalisir agar timun suri tidak 3 pecah. hari ini pasti matang. Nah ini kalau sudah kena hujan itu terkelupas. Nanti saya cariin contoh.